Percuma deh kamu ngumpulin sertifikat banyak, entah itu quality control, assurance, hingga GMP, HACCP, FSSC, dan seterusnya seputar industri. Tapi nggak akan kamu terapin. Ya kan nerapinya nanti pas sudah keterima kerja, Bang. Ya betul sih, tapi gini, yang ikut pelatihan seperti kamu kan banyak. Mudah, webinar juga gampang, bisa ditinggal tidur. Apa iya si recruiter atau HRD dengan begitu mudah percaya dengan sertifikatmu? Kalau nggak lolos, nggak keterima kerja, kan tetap aja percuma. Kamu ngikut pelatihan ini dan itu, QA, QC, dan seterusnya. Meskipun dapetin sertifikatnya pakai duit ya, ngeluarin uang, kan ya percuma aja. Buang-buang duit lah intinya. Jadi gini, saya kasih tahu, enggak semua yang kita pelajari, yang kita ikut sertifikasi, itu bakal dipakai di dunia kerja. Yakin deh, tapi kalau nggak percaya nggak apa-apa sih. Cuman saran saya jangan nyesel kalau nanti sudah keterima kerja, tapi ilmu kalian nggak ada yang dipakai, atau mungkin sebagian kecil yang kepake. Dan pastinya jangan nyalahin si perusahaan. Kita punya skill ini, kita punya sertifikasi ini, tapi kok nggak bisa diterapin di perusahaan ini. Jangan ya. Tapi sebagai disclaimer, bukan berarti saya melarang teman-teman untuk tidak mengikuti atau belajar ilmu baru, ilmu banyak tentang seputar industri, baik itu QA, QC, quality control, quality assurance, GMP, HACCP, dan seterusnya. Tapi jadilah cerdas, belajar sesuai impian, target, dan keotentikan kamu. Yang mana jangka panjang, ini ilmu yang kamu pelajari bisa mencapai targetmu itu, jangka panjang itu, keotentikan kamu. Kenapa? Karena kita sudah memiliki jati diri, impian, target, dan jangka panjang sesuai minat kita, bakat kita, jati diri kita. Ini akan lebih menyenangkan. Ya meskipun target itu nggak begitu urgent, tapi saya rasa ini penting bagi teman-teman. Karena menyangkut dengan impian, bakat, dan apa ya namanya, passion yang teman-teman punyai, dan keotentikan yang hanya teman-teman lah yang punya itu, otentikan tersebut. Oke, kita kesampingkan dulu sesuatu yang penting yang targetnya panjang tadi ya. Kita bicara tentang yang urgent. Di sini pasti banyak dari Gen Z ya. Lalu urgensi yang seperti apa sih bagi teman-teman Gen Z di sini? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau saya boleh berpendapat, urgensi ini adalah belajar langsung terapin, belajar langsung cuan. Bener nggak? Coba komen di bawah. Tapi yang pasti saya sendiri pun juga sangat setuju dengan yang ini ya. Belajar terapin, belajar cuan. Jadi ketika teman-teman sudah mengikuti pelatihan atau sertifikasi banyak, entah itu quality assurance, quality control, HACCP, GMP, dan seterusnya. Tapi ketika melamar kerja, teman-teman ini banyak yang seperti apa ya, bareng-bareng, webinar bareng-bareng, sertifikasi bareng-bareng, semuanya dapat sertifikat. Dan ketika ada lowongan kerja, teman-teman juga melamar, formatnya sama, CV, ijazah, kemudian sertifikasi, dan semuanya, dan yang lain-lain. Nah, peluang untuk lolos pun juga kecil, karena ya pesaingnya pun banyak ya teman-teman. Bukan hanya teman-teman aja yang punya, tapi di luar sana pun juga masih antri banyak gitu loh. Coba kita merasa atau berada di posisi HRD atau recruiter yang dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Lamaran banyak yang masuk, kualifikasinya mirip-mirip, yang dilampirin mirip-mirip, sama juga. CV ada, organisasi ada, kemudian sertifikasi ada, lengkap pula. Tapi ini jumlahnya banyak. Terus gimana solusinya biar si HRD atau recruiter, kita sebagai penyeleksi, bisa mempercepat yang unik, mencari yang unik, mencari yang apa ya, kayak melihat suatu cahaya di tengah kegelapan gitu lah. Karena semua sudah penuh, sesak, tapi si penyeleksi harus punya trik
biar cepat menyeleksi tapi dapat semua. Coba nanti teman-teman simak di video di pojok kanan atas ini ya. Barangkali bisa menjadi insight baru untuk mencari kerja. Bahkan pekerjaan itu nanti akan datang dengan sendirinya ya. Kondisi-kondisi yang saat ini khususnya pasca COVID ya, itu justru sangat berbeda jauh dengan waktu saya lulus kuliah. Dulu sertifikasi atau training untuk keperluan HACCP, GMP, QA, QC itu masih sulit untuk bagi saya sebagai lulusan baru karena harus offline. Tapi sekarang setelah pasca COVID itu marak sekali, banyak sekali, mudah sekali. Nah, justru yang membuat saya lebih enak belajar untuk menerapkan semua keterampilan itu ya, HACCP, QA, QC dan seterusnya. Ini setelah kita bekerja. Jujur teman-teman, ini yang saya rasakan setelah bekerja, lalu saya ambil sertifikasi atau pelatihan sehingga bisa langsung menyesuaikan dengan kondisi lapang yang saya hadapi di pekerjaan. Saya rasa teman-teman yang menyaksikan video ini beruntung sekali ya. Karena apa? Yang di luar sana atau saya yang dulu justru di posisi yang enggak begitu menguntungkan. Karena apa? Setelah kita lulus, kita langsung terjun praktek tanpa adanya ilmu terlebih dahulu. Kalau saya dulu coba praktek seperti ini ya, saya ingin membuat sebuah produk dengan proses kristalisasi. Nah, dari proses kristalisasi ini diterapkan di produk jahe. Yang mana produk jahe itu untuk jahe seduh instan, jahe instan. Nah, dari sini saya ingin mencoba mengeksplor produk atau komoditas lokal di daerah saya ya waktu itu, yaitu buah semangka. Nah, dari buah semangka ini dagingnya saya ambil, kemudian saya sarikan sehingga menjadi cair. Nah, kemudian cairan ini ingin saya buat produk seperti serbuk jahe, yaitu melewati proses kristalisasi dengan penambahan gula sehingga melewati titik jenuhnya. Saya harapkan produk akhirnya yaitu berupa serbuk seperti serbuk jahe, tapi ini berbasis produk semangka, buah semangka. Namun apa yang terjadi? Enggak terjadi apa-apa. Hanya seperti membuat sirup, udah gitu aja. Namun di sini serunya, ya bisa saya buat bahan gibah lah waktu wawancara atau interview. Ya meskipun nggak bisa cerita panjang lebar, tapi setidaknya ini bisa membuat bekal relate lah, relevan dengan job atau pekerjaan yang masih ada hubungannya dengan pengolahan pangan. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang udah banyak belajar tentang QA, QC, R&D, HACCP, GMP, JPOTB, JPOTB, JPPOB, JPKB, dan seterusnya. Ditambah lagi bagi teman-teman yang berasal dari desa atau tempat yang memiliki komoditas tertentu, apalagi komoditas tersebut belum banyak dikembangkan atau mungkin sudah dikembangkan tapi belum teroptimalkan lagi. Coba dong chat di kolom komentar komoditas apa yang ada di lingkungan teman-teman. Barangkali ada yang komen atau kita bisa sharing bareng untuk dikembangkan menjadi produk bernilai jual tinggi ya. Kita bisa berdiskusi untuk proses pengolahan pangan ini enaknya jadiin apa. Kemudian coba klik link di bawah ya tentang e-course yang kita sediakan, barangkali sangat cocok dengan misi teman-teman. Biar ilmu dari teman-teman ini nggak nganggur tentang R&D, QA, QC-nya. Dan lebih jauh, kalau memang rezeki, ya bisa dibuat untuk produk, kembangin di UMKM di daerah teman-teman. Oke, see you next time. Sampai jumpa di e-course yang R&D untuk UMKM ya. Bye-bye, salam.